kita tadi kita akan kembali melanjutkan. Karena kalau tidak kembali nanti disangka hilang, kita nanti dicari. Begadang hero yang kita. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Untuk tradisi begadang ini bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Jadi ini secara umum begitu ya untuk masyarakat Banjar, baik itu di hulu sungai bagian utara, bagian selatan, tengah, bahkan di mana dari Tepuala itu bagian mana Cilirus. Nah itu ya. Ini sama ya. Dan memang apa betul Pak? Ini rata-rata yang dibangunkan atau dicari dengan begadang nyiru ini adalah anak-anak. Usia mereka antara berapa ini kisarannya? Biasa bang kakak-kanakan yang di kakak-kanakan kayak sekolah ini tuh mungkin kayak mulai TK lah sampai kira kelas 5 kelas 6 lah waktu. Berarti Sampai kalau usia Helda ini udah nggak begadang nyiru lagi ya Pak? Kada adanya. Hantunya rugi kayak itu namanya. Kada. Kok rugi Pak? Bisa minta macam-macam ya? Kada nya kakak-kanakan bang kada tahu kenapa kah dulu tuh maka. Jadi suka anak. Iya, kita terima telepon dulu. Soalnya sih kalau yang bilang semacam seusia Helda yang diminta aneh-aneh. Macam-macam. Nah, kalau laki-laki minta jujuran ya. Ada yang bergabung nih ya, kita sapa dulu. Ya, selamat Pak Isu kan? Nah, iya nih. Abah Sophia. Ini kakak-kakak Bahari nih. Kakak-kakak Bahari. Enggak. Pernah punya pengalaman yang sama, Mbak Sofian? Kayak gitu. Iya. Nah, ini leher. Iya. Biasanya sebelumnya itu hilang-hilang terus ya Mbak Sofian ya? Dah, kalau ngambek jangan gitu ya. Jangan. Merajuk. Iya. Iya. Enggak, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Sofian di Pelai Hari jauh ya. Jadi pernah punya pengalaman begitu Pak, bahwa punya teman dulu kalau lagi dimarahin, ya mungkin bapak atau ibunya marahin itu kan karena apa gitu, karena sayangnya gitu. Enggak. Tapi yang si anak ini ketika dibilangin begitu nggak terima, langsung ngambek, hilang beneran jadinya Pak. Disembunyikan. Tapi ya itulah kalau dengar ceritanya bahwa si anak ini ternyata ketika orang-orang mencari itu melihat ya, tapi nggak ada kekuatan, nggak ada daya untuk menjawab itu. Tapi pada akhirnya bisa gitu ya. Enggak. Dan apakah memang seperti itu Pak ceritanya, kalau sudah ketemu dibawa ke orang yang lebih tahu lagi, dimandikan untuk dia dikuncil biar nggak hilang lagi. Seperti itu ya Pak? Atau bagaimana? Bisa juga bang yang kayak itu maksudnya dibacakan doa itu nanti kira kada hilang lagi gitu. Cuma bilanya yang pertanyaannya bujuran lah jadi kita bisa tak alam subalah. Nah itu bujuran. Kayak mungkin beberapa tahun yang lewat kan ada nang sempat viral kisah Desa Penari. Nah, itu kada tahu kan disembunyikan loh kisahnya. Maksudnya tempatnya kan di alam sebelah. Disembunyikan kan maksudnya di mana nih, di provinsi mana kayak itu nah. Cuma menentang alam sebelah ini dasar ada kayak itu nah zaman dahulu sudah ada kisahnya kayak itu. Bahkan mun kita baca di kitab tuh ada kayak itu riwayatnya inggih. Tak alam sebelah tuh nah dasar ada. Ya Pak, ini ada juga pertanyaan dari Galuh Amel ini. Apa saja ini cara-cara melakukannya atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan, disiapkan ketika
harus melakukan tradisi begandang nyiru ini secara detailnya itu seperti apa? Kalau misalkan Helda hilang nih di umur 12 tahun, ke kedewasaan nggak tuh Pak? Atau umur kelas 1 lah mungkin ya? Iya, sedang lah. 7 atau 8 tahun hilang. Ini kita sudah cari ke tetangga kemana nggak ada misalnya, wah ini kayaknya nggak dapet ini. Terus apakah orang tua ini dia langsung punya inisiatif atau seperti apa sehingga harus diadakan begandang nyiru ini? Kalau iya, tahapannya seperti apa Pak? Tahapannya yang harus dilakukan? Jadi bahar itu apa ngarannya nih, kan kakak-kakak ini bermainan kesanjaan gitu maksudnya. Perang maghrib bener hilang itu lawan hilangnya kan ada lawas lah jarang, maksudnya kadang yang sampai setahun hilang kayak kadang itu ada, jadi Itu madam Pak. jadi kayak hilangnya itu hilang setumat ya kan, paling lawas lah beberapa hari lah, sekampungan mencari biasanya dapat ya kayak itu nah. Amunnya bahasa istilahnya tuh hantunya tuh hendak begayaan aja kayak itu nah. Kada serius hendak menculik mano kada lain. Apalagi minta tebusan. Inggih kadanya. Atau misalnya jar sumbalih ayam hirang, kucing hirang, kada kayak itu ada. Ini biasanya dicari biasa aja kayak itu. Dicari, makanya begandang nyiru istilahnya kan sama mencari. Biasanya kayak itu Bangnya kada ngalih. Oh, enggak ada tahapan Kada yang harus hidup apa kada. Berarti harus siap ini aja, nyiru aja. Inggih, cari kayak itu nah. Dengan tokoh masyarakat itu yang istilahnya dianggap bisa begitu. Inggih. Ya. Ya kayak ibaratan itu kada yang serius, maksudnya hilang wah kayak apa kada ada lain. Bilanya yang hilang yang selajur. Berarti tidak ada juga saji-sajian tuh. Kada ada. Aman ya. Ada itu. Kalau anak disajikan kalau udah ketemu aja kita makan-makan. Nah, inggih nya laparan nyata dah. Kalau hilangnya 10 jam kan lumayan lapar ya Pak. Inggih, Ya? lapar. Iya, ternyata hantunya ini suka bercanda juga ya Pak. Nah, inggih. Kan kata Bapak tadi begayaan ya. Nah. Kadang ada yang nggak lama juga bisa ketemu. Inggih. Apa ini semacam kayak main petak umpet Pak? Nah, bisa tuh nya. Bisa bisa jadi gitu. Petak umpet apa bahasa Banjarnya Cilirus? Main petak. bahasa sambunyian Inggih. Tapi ini ternyata sekalian ya. Inggih. yang disembunyikan Selajur. Pembahasan ya. Iya. tapi ada juga ya lah kajian di Saliki Kuitan kalau bukanya tapi kuitannya tuh kada tahu nya bukanya keburanjangnya bersembunyi. Inggih. Tapi nggak kelihatan. Nah, jadi dikira kuitan tadi turun ke tanah kalau padahalnya di buranjang jadi tuh dicari tapi kada dapat biar aja inyak ini beli kerja tuh ya. Jadi imbah maghrib tuh orang makanan kelak Nggak ada. kada ada juga di kiau-kiau kan dicari ke sebelah rumah dicari kada ada juga. Tapi mendengar orang makanan tadi kan luarnya Lapar. kalau takutnya dia bisa kan orang Nah. makanannya. Benar aja nanti itu akan datang sendiri ya. Amun yang itu ngarannya bersembunyi sorangan kada Bisa punya disambut kan kada sampai beganang nyuruh. kada sambut beganang. Kada. Ampun. Itu nggak sekedar sembunyi sorangan. Keluarnya sorangan juga. Orang sorangan juga. Untung Di gandang nyiru lagi untung ya. ada sangat begandang nyiru. Oh ya, baik. Kalau tidak ada tahapan yang dilakukan secara khusus, tidak juga ada sesajian yang dipersembahkan. Nah, apakah tradisi ini sampai sekarang masih ada yang melakukannya nih Pak? Ngalih Bang mencari lawan Henda hilang dulu dah. Oh jangan, kali carinya. Ya Ada udah kalau pergi. udah hilang kali soalnya kalau jaga Ada itu. kelihatan meja. Ada. Helda perginya pakai tiket ya. Wah, kalau itu hilangnya jauh kita. Berarti nggak ada lagi ya Pak? ini bilanya yang kecuali yang kisah Desa Penari dulu ada sempat viral kan. Cuma apa ngarannya nih itu kayaknya lain di daerah sini Bang. Jadi kan ada kisah begandang nyirunya itu nah. Lain. Cuma beberapa tahun terakhir dasar ada Bang kisah yang begandang nyiru tuh, maksudnya secara apa ngarannya nih kisah di lapangan tuh nah. Kada ada lagi Bang itu nah. Jadi begandang nyiru itu wah ini tuh nah kayak peribahasa aja lagi. Gasan yang orang kada kanakan aja Bang, nang tuha kanang anom kah. Waktu hilang tuh lah bukan berarti hilang kayak yang tradisi tadi ada, maksudnya hilang tuh lawas kada kelihatan. Nah, di medsos kada aktif kayak itu.
di HP-nya entah berganti nomor kah atau diblokir kah lawas kada kelihatan. Sanya pas tetamo man lawasnya aku mencari jar sempat begandang nyiru jar. Nah, itu jadi istilah aja lagi, jadi peribahasa aja lagi. Bahasa jadi istilah lah. Nah, gesan lawas hilang itu nah. Karena lamanya tidak ada apa istilahnya ada tidak ada kontak gitu. Nah, inge kayak itu aja amunnya real di lapangan yang kayak dulu kayaknya ada lagi, Pang. Tapi Pak kayak Pak, amun yang orang naik gunung tuh nah. Inge. Nah, itu hilang kayak Ini. banyak. Kada dapat lagi dia tuh mencarinya begandang nyiru jual lah. Amunnya di wadah kita kan di Kalsel nih lo kita gunung Meratus aja kayak itu maksudnya yang bujuran gunung itu nah. Dan di Meratus itu kan namun secara lain orang nyampe lain orang Banjar Bang situ lah. Jadi istilah begandang nyiru mun di atas bukit di atas pegunungan Meratus nah. Asa kada mentradisi Bang mendengar orang kada mendengar kayak itu nah. Ada. Lagian mah di wadah kita nih gunungnya kada tapi tinggi. Pak. Inge. Cuma bila nyenang hilang di gunung bujur aja Bang toh. Bisa aja kayak itu nah. Sasat karena kan Sanja itu memang kadang ya kayak ibarat portal tuh kayak ada terbuka kayak itu nah. Iya Sanja tuh Inge. waktunya gitu nah. Ya. Cuma itu kan harus dasarnya ada titik-titiknya Bang. Kamunya kayak kita di Jalan Ahmad Yani ini kada membuka titiknya kebanyakan manusia dah. Kemanusiaannya. Kebanyakan melewati kan nah. Ini yang sunyi-sunyi daerah-daerah sunyi kayak itu nah. Bapaknya di daerah pantai, nah bisa itu. Nah, bisa, Yang masih jarang penduduknya ya. Nah, ini nya kayak itu Bang. Manyubalah jadi Nah, itulah. menyebalah. Ini bisa juga ibaratnya kawan pernah juga dulu lah. Ini anak ke pantai tadi. Kan daerah Aceh kan daerah pantai. Kenapa lah jalannya nih ibaratnya siang nih tulak nih. Tiba-tiba jadi Sanja. Nah, sekalinya lain jalannya nang dilewati tak menyubalahnya tak jalan orang. Untung kau tak keluar ibaratnya tak keluar normal pulang jalannya nang kayak siang tuh. Berjalan kah bakandaran? Bakandaraan berdua. Nah, mungkin ada apakah gitu di ibaratnya kawan berkisah sana. Untung tak keluar jaringnya. Ibaratnya tuh menyebalah lah. Berarti belum sampai begandang nyiru ya? Belum sampai bagandang nyiru, alhamdulillah tak sudah tak keluar. Untung kada disembunyikan orang mata subalah tak wadah orang aja. Menjenguk aja. Pesawat lewat sih. Bukan lewat aja aja. Untung ada nang menunjukkan jalan ya sampai tak keluarnya. Tata jalan nang normal pulang. Hal-hal seperti ini ya percaya nggak percaya tapi ada gitu. Maka tradisi ini berarti memang sudah sejak lama sekali ya Pak di masyarakat Banjar, jadi, khususnya di pedesaan. Nah ya iya. Jadi memang tidak ada tahapan-tahapannya ya. Tapi kan kita nggak serta merta kalau tadi bisa keluar sendiri ya syukur alhamdulillah. Tapi kan ada yang harus diupayakan. Jadi ini ada tokoh ya di satu perkampungan itu pasti ada yang ditokohkan begitu ya Pak. Iya, ada. Nah, ini yang bisa begitu ya. Kebanyakan memang anak-anak. Jadi bisa kita dapat hari ini tradisi begandang nyiru ini memang dulu ya memang ada gitu ya. Artinya memang ada. Ya, Pang yang hilang-hilang tuh dasar aneh-aneh itu nah. Cuma dasar Pang ada pernah orang tua di kampung Wadakaya tuh. Orang tua, maksud orang tua tuh kan dewasa lah kayak itu nah. Jadi si Din tuh Sanja bulik mulai pasar. Kesanjaan bulik mulai pasar. Biasa kan gawe lah itu nah, kesanjaan bulik. Di jalan nih jarang bersepeda kan si Din. Di hadapan si Din nih kakak-kanakan kayak bebinian tuh nah, SMP itu nah. Bersepeda tuh kayak zigzag. Kayaknya kan kakak-kanakan kayak mainan kayak itu Bang kalau nah, sambil tertawa-tawa, si Dini kan kada sadar juga itu, mumpet di belakang. Sekalinya tak alam subalah. Si Din tuh kada sadar tuh nah. Sampai mumpati bebinan tadi lah. Jadi kayak sasat kemana kayak itu nah, tak alam subalah. Jadi orang kampung tuh bercari ya begandang nyiru. Artinya bahwa tradisi ini dilakukan tidak hanya untuk mencari anak yang hilang, tapi orang dewasa pun bisa kejadian. Bisa kejadian. Memang adalah anak-anak yang kakak-kanakan tadi ya yang jadi ciliurus biasanya di bawah pohon gitu nah. Tapi Pak kadang pernah juga dengar kata yang hilang ini tadi, aku hanya setumat aja di situ tadi ya.
Padahal yang mencari ini udah lama Pak. Ada yang bahkan lebih dari 1 hari. Nah, seperti apa cerita-cerita seperti ini? Intinya bisa ada kayak selisih waktu kayak itu. Hmm. Dasar kayak selisih waktu kayak itu nah, kayak apa ngarannya nih, kayak kada sama jamnya tuh nah. Bisa juga Pang karena perasaan atau apa, bisa juga kayak itu nah. Jadi itu di luar nalar kita ya. Inggih kayak itu. Di ano ada di dalam kitab tuh. Dalam kitab anu apa ngarannya nih, Subulus Salam. Itu ada kisah-kisah orang hilang tuh zaman Sayyidina Umar. Yang lakiannya kan suami istri nih. Yang suaminya ini hilang. Lalu yang istrinya kan mengandung kepada Sayyidina Umar, anu laki ulun hilang, cara kayak apa ini? Hilang itu nah, ada kabarnya. Bahari kan Facebook ada WA ada orang mencari. Diblokir kan ada juga Pang. Kan. Jadi ada sekitar mungkin ada 4 tahunan Bang tuh nah hilang laki itu. Malah. Lawas benar. Jadi singkat kisah yang bibinin tadi anu apa kawin pulang kayak itu nah. Sekalinya Mbak sudah kawin lo. Datang. Nang laki yang tadi datang itu kayak mengatuk publik ke rumah. Assalamualaikum Jol. Wah, kamu siapa Jol? Kamu siapa Jol? Urusannya sama nang laki lo. Lalu diaduakan ke Sayyidina Umar. Tahun Sayyidina Umar kenapa kamu hilang? Ulu Niger waktu itu mungkin sore Bang lah terus aja biji jalanan soalnya diculik jin. Biasa diculik jin. Nah, culik jin. Jadi singkat kisah yang menculik tuh jinnya jinnya tuh kayak jin apa ngarannya? Kada Islam kata nah. Ditawan lakian tadi. Imbah ditawan soalnya suatu kejadian ada perang antara jin Islam lawan jin yang kada Islam tadi. Soalnya jin Islam menang kan. Iya. Si Din tawanan tadi dibebaskan. Makanya aku bulik aja si Din. Lawas kan berarti amun sekitar 4 tahunan tuh nah. Ini jadi 4 kali hari raya loh Pak. Kalau aja 3 kali lebaran. Ini 4 kali. jadi yang selisih waktu tadi ini bisa kayak itu nah ada kada sama waktunya gitu. Ada sama. Karena ini kan tradisi makanya tadi Julun jadi lebih ke peribahasa dah kayak itu nah. Pemakaian kata begandang nyiro nih. Ya untuk tetap melestarikan. Inge bisa inge. Apa ya istilahnya untuk sekarang sekedar untuk mengistilahkan Inge. saja, peribahasa saja. Kalau dulu memang benar-benar kejadian. Ini dasar dicari begandang nyiro, ini kayak bisil aja. Ini mahasiswa misalnya, kadang orang kuliah. Kaman nih, kamu jadi dosen. Bapak anak begandang nyiru dah, kan walaupun kada mungkin itu nah. Atau biasanya nih mahasiswa lagi menggarap skripsi. Karena dia bimbingan lawan dosennya mencari sampai mencari benar. Jadi sekarang ini kayak lebih ke istilah itu Pak. Nah, inge. Karena kelawasan Kayak itu, Bang. Lawas. Nah, Ini ini sebetulnya di sekitar tahun berapa ini kalau yang setahu Pian Pak tradisi ini masih dilakukan? kalau nya tahun 90-an tuh masih Bang, masih Bang lah, Cede Rasulullah kita masih sunyi Bang lah di hulu sungai itu masih. Kalau pas imbah nang reformasi itu sudah mulai Bang. Sudah rame Bang itu nah di kampung tuh sudah rame jadi sudah berkurang dah. Kan kalau tradisi lain seperti Batimu, Bapidara itu kan masih ya. Masih terus tradisi lain kan juga masih terus lestari. Cuman kalau yang untuk ini memang karena mungkin perkembangan waktu ya zaman sekarang tinggal istilahnya saja. Karena kan ini begandang nyiru ini bilanya ndang hilang. Jadi bilanya kada ndang hilang kada usah diadakan gitu. Lain kayak misalnya Mbak Ayun Maulid misalnya itu kan kita mengadakan gitu kita yang mengonsep. Kalau yang ini jadi malah berharap kan orang kada ada lagi kayak itu nah. Memang harapannya seperti itu ya. Tapi sekedar sebagai memperkaya khasanah budaya masyarakat Banjar ya kita tetap harus terus mengingatnya ya makanya dengan istilah ini tadi. Nah dia jadi peribahasa itu nah. Secara realnya ya jangan sampai ada yang hilang. Iya betul. Kayak kalau di daerah sebelah tuh kayak apa? Umpamanya di daerah Jawa tuh kayak apa? Apakah ada orang hilang? Ya, kalau orang hilang ya ada. Iya maksudnya kayak begandang nyiro ini tapi ya mungkin ada juga lain perbedaannya. Ada mungkin cuman kan orang nggak tahu betul seperti apa. Tapi kalau yang jelas kalau orang hilang atau apa ya pasti ya dicari lah. Cuman cara-caranya aja dengan yang istilah beda, itu ya. ya. Kalau di kita kan di masyarakat Banjar kan istilahnya begandang. Ya harapannya memang tidak ada yang hilang ya Pak. Inge. Gitu.
Sama sih sebetulnya ada rumah sakit, ada dokter, harapannya kan nggak ada yang sakit ya Pak? Enggak. Tapi nyatanya kan masih ada yang sakit. Enggak. Gitu. Iya. Iya, begandang nyiru. Kenapa ini Pak harus nyiru yang digandang nih? Kalau misalkan gak ada nyiru Bang kayak apa? Waktu itu justru yang ada nyiru mungkin ya. Nah, mungkin nyiru. Atau kan nyiru tuh kan kada nyaring bunyinya kayak itu. Nah, Iya. kenapa jadi harus nyiru yang digandang gitu nah? Jadi kayak tuh kayak pengen nyiru tuh nah, nyiru tuh itu kayak dianggap benda kawagesan mencari. Jadi lain bunyinya lain kayak itu nah. Lain juga mungkin bentuknya jadi kayak benda nyiru tuh kayak dianggap kayak kau mencari kayak itu nah. Anggapan saya. Hingga kalau kita rasionalkan kan aneh apa ini jaka yang berbunyi aja kayak itu nah. Masih mending ember kayaknya. Nah, inge masih nyaring ember. Itu sama kayak bilangnya anak ke kalau sebelah jam misalnya anak kautan atau apa disuruh membawa nih Apa Pak? sapu ijok. Sapu hijau. Biar Ijok apa? tuh nah. Itu dianggap kali ijok kah? Inge. Yang sapu ijok tuh nah ijoknya tuh nah. Iya. Yang itu kayak dianggap gasan menjaga kayak itu kada diganggu. Padahal kan apa ini? Ya kayak ibarat tamu beruang itu ditawak kan jadi apa-apa kayak itu nah. Nggak mempan juga ya kan. Nah, cuma kayak itu nah sama kayak mungkin lah jadi nyiru yang dipakai. Kepercayaannya. Inggi. Karena kan gunanya nyiru tuh lain gesan mencari orang kan guna dasarnya kan gesan tadi menampi baras. Nah, itu. Iya. Tapi ini beralih fungsi Pak. Inggi. Nah, itu. Dalam konteks kita di masyarakat Banjar ketika ada yang hilang, apalagi waktunya senja-senja, ini fungsinya jadi ganda. Selain Nah, mengambil iya. beras juga bisa difungsikan seperti ini. Tapi Iya. tentu saja ini juga bukan sembarangan gitu ya, karena masyarakat kita dulu pasti juga punya alasannya. Gitu. Ada falsafahnya tuh semacam seperti itulah ya. Inggi. Yang artinya tidak asal-asalan mereka. Kalau misalkan kayak ada jangan membanam acan di hutan gitu itu pesan-pesan juga ada kaitannya dengan hal-hal seperti ini Pak. Inggi ya juga tuh biasanya yang istilahnya tuh ya pantangan-pantangan kayak itu nah. Ya karena ini mitos lah jadi kayak antara percaya antara kada aja kayak itu nah. Yang kayak itu inggi. Silakan, ya. Sama kayak biasanya juga orang membawain talo. Kita Yang tahu, kemana? lakatan. Daging katanya. Iya. Kayak bulik saruan lah. Bulik saruan membawain tuh dalam daging lo lakatan. Nah, Kalau ada tawaran harus ingin nih harus bertawaran. Iya. Bilang tamu bertawar. Anu dato hintalo nih ulun bertawaran aja. Soalnya sauti ayuh aja buka. Tinggalnya kalau saking takutnya ya. Maka bertawaran di sauti buka salinya. Nggak kuat nyalinya. Ya. Saya yang nyautin yang dibonceng. Nah, jadi kita nih entah dibilang kada percaya ada jadi kita dipadahkan percaya tapi ujar antara ada dan kada ada juga. Nah, jadi nah kayak apa nih gitu Pak lah. Inggi. Mau antara aja orang tuh bujur inggi. Soalnya bilangnya dibuliki soknya kan ada pasti ada. Misalnya jarak kakak-anakannya ulun semua bilang asa di sini Bang Jar. Nah, isoknya kayak ditunggu itu kayak kada pasti ada gitu. Kada hilang lagi dia ya. Gitu. Jadi makanya kan ketika itu tradisi ini sudah jadi berubah kayak peribahasa kan salah satunya menjaga tradisi itu tetap diingat lah paling kada. Tetap diingat lah itu nah. Sebagai bagian dari tradisi kita Gitu ya. Nah, itu Bang. Iya. Kalau mau kilas balik lagi nih Pak, mungkin sebentar gitu ya. Karena ini disebut tradisi begitu. Artinya bahwa kejadian seperti ini dulunya itu tidak sekali dua kali ya Pak ya. Karena sudah jadi tradisi untuk begandang nyiru ini mencari kekanakan atau anak-anak yang hilang di waktu senja begitu ya. Biasanya nih Pak, karakter atau ciri-ciri anak yang biasanya sering hilang disembunyikan oleh makhluk gaib atau makhluk halus ini yang seperti apa Pak? Yang keseringannya begitu. Amun orang banyak nyambat lamah buluan Bang lah cilirus lah. Nah, ini kalau ditranslatekan ke bahasa yang kayak gimana nih? Kayak indigo tuh kalau nah. Indigo. Modelnya. Sama buluan tuh ibaratnya orang yang ancap kesurupan gitu Mbak. Oh, yang sering Tinggi. sering diganggu orang. Sering diganggu gitu Mbak. Mungkin karena yang
kosong pikirannya. Kosong pikirannya. Jadi rahatan bermain tuh ini kadang-kadang tahu seorang. Makanya kalau tak umut jangan sorangan bareng-bareng aja. Bareng-bareng, biar kada sepi. Biar nggak sepi. 10 orang kalau tak umut bareng ya sepi ya, dah. Tapi setidaknya kada lawas mumut yang 10 orang bergabung mumut bareng. Kita 20 orang duduk bareng ya. Yang dipegang HP masing-masing. Sunyi nggak tuh? Nah, sunyi. Nggak perlu digandang nyiru nih kan. Itu HP-nya kita gandang. Nah, supaya kembali ke dunia nyata ya. Iya. Oh, di sebelah ini ada aku loh. Jangan cuek ya. Iya. Iya. Ya orang-orangnya Jepang yang lamah buluan tuh. Jadi karena kawa dilihati kayak dari gelagatnya tuh. Tandanya gimana, Pak? Ciri-ciri khasnya? Nya kayak bilanya ada pina sedikit nah pina cagat buluan no. Branding ya, Mbak. Oh, Ini gampang Kadang kawa yang terlihat pina aneh-aneh tuh nah. Kayak udah berubah. Berasa, Gelagatnya ya. nggih kayak berubah. Kayaknya di tempat ini pina ada orangnya nih jenam loh kayak merasa gitu ya. Ini merasanya. apakah biasanya mun nya kerasukan tuh lah. Amun di Banjar nih jadi buaya pangnya. Nang lamah buluan tuh kan ulun kada suah tetamu lah nang orang kerasukan ini jadi kelinci kayaknya. Kada atau jadi ayam adanya biasanya buaya. Kada tahu aja. Ulun pernah manowi nang ini jadi buaya bakaraut tukang berharapnya itu bakaraut nah kayak itu Jadi kayak ngikutin polanya buaya gitu ya, Pak? Jadi ada yang dimintanya bersuara, ada yang dimintanya. Apa biasanya yang diminta? Biasanya yang minta ayam putih kah atau ayam merah kah, kita sediakan makan kah, itu yang dimintanya. Gitu ya. Tapi kalau kita ada penuhi, tetap jadi kita iakan aja kayak kami sediakan jana. Jadi harus memang benar-benar. Oh. Tapi kalau nggak beneran kita sediakan akhirnya gimana? Balik lagi tuh. Balik lagi. Oh, jadi harus ditepati janjinya ya. Makanya bilanya yang orang lamah buluan tuh menuhini lah orang wahini di ruqyah biasanya. Kayak itu. Takutnya mintanya aneh-aneh dan kita nggak bisa penuhin ya. Nggih. Minta aja misalnya kue bolu rasa pandan. Wah. Nah, itu diantaranya tuh. Ngalih bener tuh. Itu berartinya tahu harga nih. Gak apa-apa tuh Pak, deket. Ini biar minta baru lapis legit Surabaya. Ngalih bener. Nah, jadi aku pernah juga menemui yang orang nambah ilmuwan buaya itu. Jadi ini naik dari Pabajuan tuh buayanya, tapi buayanya kadang-kadang emang kayak cecak aja. Oh, Naik ke dalam rumah. buaya mini. Iya. Jadi udah kayak minta tuh nanya. Betagih ya. Iba kita kita iya tadi hilang. Gitu. Tapi memang harus kita iya kan ya berarti harus kita penuhi Iya, ya. batampai yang nakai cicak tuh panggananya, nakai toke itu. Nggih tok. Kalau buaya bener-beneran ya takut ya. Iya itu. Gananya nakai toke itu naik ke dalam dari Pabayuan itu naik ke dalam rumah. Berarti itu salah satu tanda-tandanya yang suka lemah buluan. Ingin itu lamah buluan. Itu istilah aja panglam. Itu pun juga istilah ya Pak ya, tapi Istilah. tanda-tandanya yang suka bengong tadi. Inggih, nah, kayak itu. Tertentu. Kita Helda cuma bisa ini ya kan tanda-tandanya kalau tanggal tua ya harus Ya, semangat gitu kan gitu aja ya. Itu tanda-tanda kita itu. Itu tanda-tanda kita, Mbak. Oh iya kan, bukan buaya ya. Bukan. Tangga tuha lah bina lama urat lah. Itu tanda-tandanya Pak. Iya. Ya, dan tanda-tandanya waktu kita juga mau berakhir nih Pak. Oh iya. Tapi sebelum kita akhiri secara betulan Pak, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari tradisi Baganang Nyiru bagi masyarakat Banjar ini sebelum kita akhiri. Silakan Pak. Inggih. Jadi tradisi Begenang Nyiru ini adalah tradisi Banjar ketika ada kekanakan gitu nah biasanya atau ada orang itu hilang di kampung biasanya sanja tuh hilangnya dan sekampungan mencari sambil Begenang Nyiru kayak itu nah dan hilangnya tuh kadang kadelos juga kayak itu kira-kira isa paling tetamu udah dan tradisi ini diadopsi istilahnya atau berubah jadi sebuah peribahasa gasan orang nang lawas kada kelihatan gitu nah. Hilang kada juga Bang, maksudnya lawas kada tetamu gitu nah. Atau dicari-cari kada tetamu juga dan lawas itu nah. Kayak misalnya pindah rumah atau apa gitu nah. Lawas mencari ikam ya Begenang Nyiru. Nah, jadi arahnya tuh lebih ke peribahasa lah kalau yang wahini kan. Karena kalau yang
hilang kayak bahari itu sudah ngalih pang dicari kayak tenang. Jadi ada kesimpulannya bahwa kalau dulu ini memang betul mencari yang hilang karena betul-betul hilang ya. Tapi sekarang lebih ke istilah atau peribahasa untuk menyebutkan atau menyampaikan bahwa ini adalah istilah untuk orang yang lama tidak kita jumpai. Tiba-tiba gitu ya. muncul. Ya. Baik, terima kasih Pak sudah hadir dan juga berbagi informasinya di kesempatan pagi hari ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat dan ada kesempatan lagi untuk bercerita lagi ya Pak ya. Untuk, Iya. topik-topik lainnya. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Pak Sofyan dan mungkin juga untuk pendengar Salam Budaya yang hanya mendengarkan saja di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat ya, bahwa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini banyak memiliki tradisi yang walaupun sekarang sudah berganti menjadi istilah atau peribahasa saja. Satu di antaranya adalah Bagandang Nyiruh yang sudah kita perbincangkan hari ini. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.